kita akan masuk pada acara berikut, yaitu sambutan yang kedua. Namun sebelum saya beri kesempatan kepada Mama Ratu, saya minta dengan segala hormat, Pama, kapuara nena, teki dumi nena, kaya nunggu petau beri lim, petau gak beli giyut. Jadi nanti tolok. Ibu nanti kini ambil guna mama teman-teman ya, pijak lima kalau kapuara beli. Nah kalau ada orang ke asim nena bawa ini, pamakol lagi nepel kali gini. Terima kasih pun mana. Pakalah kau nak? Kaya tahu mana? Kena kata deh. Vale. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Yang ini kata saya kede pakabuar. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan yang meriah dulu buat MC. Tadi awal-awal saya bilang di sini kok kayaknya ini agak lemas, kurang semangat ya. Tetapi beliau ini sama dengan mesin Honda, yang makin panas makin kencang ya. Baik, terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Markus Derotalu sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, yang juga pimpinan saya dan sekaligus pacar saya. Boleh tepuk tangan. Yang mutabir Bapak Pendeta Minkondi selaku Kepala Perwakilan DPS Cabang Sumba Barat Daya, bersama seluruh yang mutabir Bapak Ibu Pendeta yang hadir bersama. Yang saya hormati Camat Jawa Timur atau pejabat yang mewakili, Babinsa, dan juga yang saya hormati mewakili Kapolsek Jawa Timur. Yang saya kasihi Ibu Pendeta Iska yang sungguh luar biasa dengan inovasi dan semangat yang besar untuk melayani dan juga mendorong pendidikan di tempat ini. Kita tepuk tangan buat Ibu Pendeta Iska. Yang saya kasihi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya Bapak Mama, hadirin yang hadir ke tempat ini. Mohon maaf apabila ada yang terlewati, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan waktu dan kesempatan untuk kita hadir bersama hari ini dalam peletakan batu pertama pembangunan BLK Komunitas Jurusan Tata Busana di Jemaat WK Podar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya sungguh terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Saya berharap mari kita merefleksikan diri semua ya. Firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi bahwa ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, mari kita sungguh-sungguh menjalankan kepercayaan kepada kita. Saya percaya ketika kita taat pada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Walaupun di dalam proses yang kita lewati banyak dinamika-dinamika yang terjadi, banyak tantangan-tantangan untuk menguji kesungguhan kita untuk terus melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, ya hari ini hari ketiga, ya lembaga ketiga yang harus saya datang letakkan batu pertama untuk pembangunan BLK. Yang pertama di Jemaat Wanurita, ya di sana ada kejuruan audiovisual. Yang kedua kemarin di Jemaat WKK Jawa Selatan juga kejuruan menjahit atau tata busana. Yang ketiga hari ini yaitu di BLK WK Podar ya. Hari ini untuk peletakan batu pertama. Ini sukacita yang luar biasa bagi saya secara pribadi ya. Bukan saja mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendapat berkat hari ini, tetapi saya merasa bersukacita. Kenapa? Saya katakan saya bersukacita. Banyak sekali kerinduan dalam hati untuk bisa melayani dan menjadi berkat, dan juga betul-betul bisa menjadi wakil rakyat yang bisa menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan suara dari masyarakat untuk berbagai program-program. Dan hari ini boleh terjadi, saya bersyukur kepada Tuhan karena apa?
ketika hal yang kita perjuangkan itu tidak berhasil, mungkin kita juga menjadi malu di tengah rakyat. Kenapa? Begitu besar dukungan masyarakat, begitu tinggi kepercayaan masyarakat kepada kita, tetapi ketika tidak berbuat sesuatu, tentu ini akan menjadi kekecewaan bagi masyarakat. Kenapa Bapak Mama? Saya sangat bersyukur sekali kepercayaan besar dari masyarakat Sumba, khususnya Sumba Barat Daya, itu mengantar saya 94% kemenangan saya untuk duduk di DPR RI. Saya pun tidak pernah menyangka mendapat begitu banyak dukungan dari masyarakat ketika itu. Tetapi banyak hal, pembuktian-pembuktian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya bahwa memang begitu banyak dukungan. Tentu di balik dukungan ini ada banyak harapan masyarakat, sehingga apa yang menjadi persoalan dapat saya perjuangkan. Bapak Mama, sampai hari ini saya baru 1 tahun menjabat sebagai anggota DPR RI dan ditempatkan di Komisi 9 membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Saya selalu katakan bahwa memang beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta, saya memang sangat berharap ada kemitraan antara pemerintah dan lembaga agama. Kenapa? Saya berpikir bahwa ketika lembaga agama menjadi mitra pemerintah akan cepat mendarat setiap program-program yang sudah diprogramkan. Karena apa? Gereja ini setiap hamba Tuhan, pendeta, pastor berada di tengah umat, di tengah jemaat. Tentu pendampingan ini akan lebih maksimal, ya, sehingga program-program itu tidak hanya sebatas wacana yang dibangun, tetapi program-program itu mendarat dan bermanfaat dan tentu ada dampaknya bagi perkembangan masyarakat. Dan saya bersyukur, saya kemarin juga karena baru pertama kali menjadi anggota DPR RI, saya tidak tahu, ya, saya dulu berharap di Komisi 3, Bapak. Komisi banyak yang mengharapkan Pak Mama Ratu di Komisi 3 saja, gitu, karena itu berurusan dengan hukum dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa dengan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, hukum, sehingga masyarakat lebih melek terhadap hukum dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengizinkan saya di Komisi 9, saya juga bingung. Nah, ketika saya berada di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dalam hati saya terima kasih Tuhan menempatkan saya berada di Komisi 9, ya. Ternyata setelah kami membedah segala program yang ada dengan mitra kami, sangat luar biasa sekali program-program yang ada yang diprogramkan oleh pemerintah. Hanya selama ini kita merasa bahwa tidak ada perhatian pemerintah pusat kepada daerah. Padahal karena tidak ada wakil kita yang duduk di DPR RI, ya, bersuara untuk kepentingan kita, ya, dan mengkomunikasikan, ya, apa yang menjadi persoalan kita di daerah untuk diprogramkan lewat program dan masuk sampai ke daerah. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata selama saya bermitra dengan Komisi 9, teman-teman kami baik dari Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, mereka sangat baik sekali, komunikasi itu terbangun dan mereka sangat mendengar aspirasi-aspirasi yang ada dari masyarakat, sehingga banyak sekali program-program yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, ke Sumba maupun ke Sumba Barat Daya. Ini hal yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saya bersyukur Tuhan menempatkan saya ketika pandemi COVID-19 ya terjadi, ya, mewabah di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan khususnya di Sumba Barat Daya, kami berada di Komisi 9. Kami juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan support, memberikan dukungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlena atau merasa artinya, ya, wabah ini sudah melanda, tetapi tidak ada sekali perhatian pemerintah pusat. Banyak sekali yang kami sudah hadir sejak reses pertama untuk berbagi dengan masyarakat, baik itu dalam berbagi makanan tambahan, baik itu berbagi paket sembako dan lain sebagainya, untuk bisa hadir bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya ingin sampaikan bahwa fungsi daripada DPR itu ada 3, ya. Fungsi legislasi, fungsi budget, fungsi pengawasan. Ini diberikan kewenangan oleh negara, oleh undang-undang. Konstitusi memberikan kewenangan besar kepada anggota DPR RI dalam 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, bagaimana membuat undang-undang, ya. Yang buat undang-undang itu Bapak Mama ada di pusat, di Jakarta. DPR provinsi hanya bisa membuat perda, DPR kabupaten hanya bisa membuat perda. Yang punya kewenangan membuat undang-undang, melakukan amandemen terhadap undang-undang, terhadap kebijakan, hanya ada di pusat, yaitu antara eksekutif, antara pemerintah dan DPR. Sehingga perlu ada wakil kita yang duduk di DPR bersuara demi kepentingan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di daerah, yang ada di pelosok-pelosok, sehingga itu bisa diakomodir dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk undang-undang, sehingga nantinya bisa diwujudkan dalam program yang sampai ke daerah.
Yang kedua, fungsi anggaran. Ya, ini fungsi yang sungguh luar biasa diberikan kepada DPR, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana DPR punya kewenangan mengetok anggaran. Ketika mitra kita, pemerintah mengusulkan program-program itu Bapak Mama untuk kami bahas bersama di kementerian, apabila itu tidak berpihak kepada rakyat, DPR punya kewenangan untuk menolak program yang diusulkan oleh pemerintah. Ya. Tetapi ketika program yang diusulkan itu berpihak untuk rakyat, maka kami akan bersepakat bersama anggota DPR untuk menyetujui anggaran-anggaran yang diusulkan oleh masyarakat. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin melaporkan juga kepada Bapak Mama semua berkaitan dengan fungsi anggaran sampai sejauh ini kira-kira apa yang sudah kami perjuangkan. Ya. Tahun ini akan dibangun 1 unit rumah sakit umum pusat di Kupang, ya, di atas tanah seluas 20 hektar dengan nilai sebesar 340 miliar. Saya bersama Pak Melki Lakelena di Komisi 9, kami mendorong ini. Reses pertama tahun 2019 Desember kami langsung turun ke Kupang, bertemu Pak Gubernur dan Wagub dan seluruh jajarannya. Beliau mengusulkan pembangunan rumah sakit umum pusat, dan saya bersyukur teman-teman Komisi 9 juga tidak menolak, mereka dengan ikhlas mau mendukung MDT. Dan puji Tuhan, proses sudah berjalan untuk pembangunan rumah sakit umum, sudah tender dalam waktu dekat akan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah sakit yang sangat besar, sangat lengkap. Kalau sekarang masyarakat masih melakukan rujukan ke Denpasar, ke Bali, ya, ke depan kita tidak perlu ke Bali lagi, kita cukup ke Kupang karena di sana akan dibangun rumah sakit besar dengan fasilitas yang sangat lengkap. Sudah pasti dengan apabila kita berobat ke sana akan banyak uang yang berputar di NTT, tentu akan berdampak lagi bagi masyarakat di NTT dan juga akan terbuka lapangan pekerjaan. Kenapa? Rumah sakit umum pusat yang sangat besar Bapak Mama ini akan membutuhkan sumber daya manusia, tentu memberikan kesempatan bagi anak-anak kita, generasi kita, masyarakat NTT untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga bisa bergabung di rumah sakit umum pusat. Untuk Sumba Barat Daya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sedang dalam proses pembangunan, yaitu pembangunan rawat inap Puskesmas Waimangura, ya, dan pembangunan rawat inap Puskesmas Radamata. Nilainya kurang lebih 25 miliar untuk 2 rawat inap ini. Sekarang dalam proses pembangunan, kita doakan semoga di akhir tahun ini bisa berjalan dan awal tahun sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumba Barat Daya. Dan juga informasi bahwa tahun ini Rumah Sakit Umum Redambolo mendapatkan bantuan dan afirmasi dari pemerintah pusat sebesar 16 miliar. Ya, ini kita perjuangkan untuk kelengkapan alat, kesehatan dan lain sebagainya. Tahun depan kami juga sudah membahas anggaran untuk 2021. Rumah Sakit Redambolo akan mendapat bantuan sebesar 31,9 miliar untuk kelengkapan. Jadi itu sudah dirintis oleh Bapak MDT mulai dari pembebasan lahan, pembangunan gedung, ya. Tetapi ada juga suara-suara, udah Mama Ratu nggak usah dipikirkan lagi, dia sudah rumah sakit Redambolo. Tunggu nanti Bapak MDT jadi bupati baru dorong lagi. Saya berpikir mungkin bukan keliru ya, tetapi mungkin saya ingin luruskan bahwa ya kita bersyukur Tuhan izinkan saya di Komisi 9. Ya, kita ada perhatian pemerintah pusat. Jadi dalam periode ini beberapa infrastruktur dilengkapi. Nanti ketika Tuhan berkenan lagi MDT duduk menjadi bupati, kita tidak berpikir infrastruktur, tapi kita berpikir bagaimana pemberdayaan masyarakat sehingga ekonomi masyarakat bisa membaik dan kita cepat untuk beruntung. Karena itu memang akses masyarakat dari Bondobela, Danggamangu, Dikir itu sangat susah pada Ewet, ya. Marida Kelada juga jauh untuk lari ke Puskesmas Lopada. Ini kita tinggal menunggu usulan, ya. Saya hanya menunggu usulan proposal dari pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan, untuk saya perjuangkan, ya. Saya tidak bisa dan saya yakin Bapak Pendeta karena memang itu kebutuhan, ya. Karena memang sekarang ini dalam masa era Jokowi dan juga di masanya Bapak Jenderal Terawan, Menteri Kesehatan, kita sedang mendorong bagaimana rumah sakit itu bersifat promotif preventif, ya, upaya-upaya pencegahan sehingga masyarakat itu ya sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama itu harus dilengkapi. Di puskesmas itu harus berstandar, dilengkapi alat kesehatan, ya, tenaga kesehatan yang cukup sehingga mereka mendapat pelayanan kesehatan yang cukup. Jangan tunggu sakit baru mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi sebelum sakit pun itu sudah ada upaya-upaya pemerintah, ya. Jadi ini yang kita dorong Bapak Pendeta, ya, mungkin nanti bisa disuarakan lewat pada saat musrenbang Cam, ya, Bapak mewakili Pak Camat, mungkin Bapak dari kecamatan mungkin nanti bisa menjadi pesan saya menjadi prioritas untuk diusulkan
Puskesmas Tikir. Siapkan perencanaannya. Nanti kalau memang agak susah, tinggal titip di Kepala Desa Kadiwano dan kawan-kawan lain atau mungkin lewat via gereja. Ya, yang penting ada proposalnya. Ya, urusan perjuangan itu urusan saya karena memang saya sudah dipilih oleh rakyat, sudah pasti apalagi itu di mitra saya Komisi 9 akan saya perjuangkan. Ini tolong ditekan dari Pak Camat, kita tolong segera mungkin usulan pembangunan puskesmas Tikir itu segera ada, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya masih banyak lagi ya anggaran-anggaran yang masuk ke daerah. Kemarin Bapak Pendeta juga bicara tentang infrastruktur. Saya memang tidak berada di Komisi 5 yang membidangi infrastruktur, tetapi saya bersyukur kami dari Partai Nasdem, ya kami dari Partai Nasdem komunikasi sangat berjalan dengan baik di bawah pemerintah, di bawah pimpinan Pak Surya Paloh Ketua Fraksi. Itu kami ada sebuah komunikasi yang baik Bapak Pendeta, sehingga apapun aspirasi rakyat itu harus kita change. Jadi saya tidak ada di Komisi 5 ya, tetapi kawan-kawan di Komisi 5 kami menitipkan semua aspirasi masyarakat. Dan saya bersyukur kemarin Bapak Pendeta ngomong tentang jembatan di Dikir. Saya turun ke Dikir juga, Kepala Desa bicara tentang jembatan gantung yang di Dikir untuk menyeberang ke Rodana. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu itu ya, di awal-awal tahun 2020 dari PU titip pesan buat saya, Pak Jamal Wungu, mungkin ada yang tahu, beliau Mama minta tolong Mama, ini usulan kami. Ya saya bilang oke, tolong usulkan jembatan Dikir dan Denduka. Yang lain saya akan perjuangkan, nanti masukkan itu dulu sehingga saya bisa bicara dengan teman-teman di Komisi 5. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pembangunan jembatan Tikir dan Pondobela atau Denduka tahun depan sudah bisa dibangun, ya. 3 km jalan dari Bangedo Balaga, Makaha, dan 2 unit kendaraan transportasi darat itu bantuan dari dana dan afirmasi Transdes Kementerian Desa sebesar 6,3 miliar. Ya, kita berbuat. Masih banyak lagi usulan-usulan, saya belum cek hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dari teman-teman di daerah untuk kita dorong ya, sehingga bisa benar-benar keberadaan kami ada dampaknya buat daerah. Dan tahun ini 7 BLK akan dibangun, ini baru keempat, baru ketiga. Tanggal 28 saya di Kodi Bangedo dan berlanjut di 3 BLK berikutnya. Tadi Bapak Desa bilang begini, saya Mama tolong ketok. Sebelum Bapak omong tadi saya di jalan sudah telepon saksi hidupnya Bapak MGT, saya sudah telepon Dirjen, saya mohon Pak Dirjen saya informasikan sudah 4 BLK ya, dan lain sebagainya. Saya sudah yang sudah MOU tinggal yang 3 dan 1 baru Wanurita yang sudah cair dananya. Saya mohon segera yang menjadi agensi dan langsung diterima. Oke, Ibu Ratu segera mungkin kami lihat ya untuk segera diselesaikan dan dicairkan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, komunikasi-komunikasi yang ada ini tentu akan berdampak bagi masyarakat kita. Dan juga Bapak Mama ya, selain BLK yang kita dapat, ada juga kelompok program dari Kementerian Tenaga Kerja, yaitu kelompok tenaga kerja mandiri. Ini dalam rangka menciptakan wirausaha baru, wirausaha muda, dan juga apalagi dalam masa pandemi banyak pengangguran-pengangguran baru. Sehingga pemerintah punya terobosan lewat program PKM, ya tenaga kerja mandiri, satu kelompok 20 orang, dengan bantuan sebesar 70 juta. Ada 14 kelompok yang dapat di Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga di Sumba Barat juga, Sumba Tengah dan juga Sumba Timur. Ya. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga kelompok padat karya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Ya, memang sekarang didorong untuk padat karya, jangan kita berbasis mesin yang untuk mengerjakan beberapa mungkin saluran irigasi, jalan, tetapi bisa dengan tenaga manusia sehingga uang itu berputar di desa. Ada kurang lebih 7 program padat karya yang masuk ke Sumba Barat Daya, satu paket senilai 100 juta rupiah. Untuk tema tanah ada satu desa yang dapat di Dusun Welibo. Itu memang jalannya parah Bapak Pendeta. Di situ mereka sudah usulkan dan tahun ini akan direalisasikan. Paling lambat mungkin November sudah turun ya program itu, sehingga itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Banyak sekali program-program yang masuk berkaitan dengan BLK hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. BLK ini ya selain pembangunan infrastruktur atau fisiknya, tentu nanti ada pelatihan bagi instrukturnya. Instruktur akan dikirim ke Jawa untuk dilatih ya, istilahnya TOT. Setelah itu pulang lagi untuk berlatih. Setelah itu Bapak Mama dalam 2 tahun berturut-turut akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat 2 paket pelatihan per tahun. Ya, jadi 2 tahun ada 4 paket pelatihan. Dan tahun ketiga boleh mandiri, mungkin dari Bapak Camat menjadi catatan.
untuk desa-desa mungkin mereka bingung untuk kegiatan pemberdayaan. Jangan bingung ke depan karena ada fasilitas bisa kerjasama dengan gereja, masyarakat atau desa-desa yang mau melatih masyarakatnya untuk pemberdayaan bisa datang di beberapa BLK yang sudah ada ya. Sehingga itu juga bisa menciptakan wirausaha baru, memberikan life skill atau vokasional kepada masyarakat sehingga mereka bisa mandiri. Tadi Bapak Pendeta juga Bapak Ketua Yayasan bilang, BLK komunitas ini akan menjadi BLK terbaik di seluruh Indonesia. Kalau saya mengaminkan itu ya, begitu juga dengan Bapak Wanurita kemarin juga bermimpi, saya mengaminkan itu dan memang itu mimpi saya. Kenapa saya katakan begitu Bapak Pendeta dan Bapak Ketua Yayasan? Saya sudah berpikir, ini tahun kita dapat BLK 7, tahun depan lagi kita dapat lagi, ya kan? Itu akan dibangun, tetapi mungkin dengan kejuruan yang berbeda-beda sehingga terjadi variasi keahlian yang ada di Sumba Barat Daya. Harapan saya di tahun ketiga, ya, saya sudah punya planning, kita bisa buat pameran, ya, kita buat pameran tentang hasil karya yang sudah dididik, ya, hasil karya dari BLK ini kita sampaikan, ya, kepada publik, kita sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa bantuan yang masuk itu betul-betul kita lakukan sebaik-baik mungkin, ya. Dan saya percaya ketika kita membuat langkah ini akan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain, ya. Dan tentu akan menarik kepercayaan pemerintah pusat, ya. Karena memang dalam setiap rapat dengar pendapat Bapak Pendeta, ya, jujur ya, bukan karena ada pendeta jadi saya ngomong, ini sudah saya suarakan dengan mitra-mitra kami bahwa saya berharap ada kebijakan untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga agama, ya. Nah, saya bersuara bekerjasama dengan lembaga agama, tetapi ketika ada program itu tidak maksimal, ini juga menjadi bumerang buat saya. Harapan saya, ya, dengan mimpi-mimpi yang besar tadi untuk menjadi BLK yang contoh BLK yang terbaik, saya sangat dukung. Tahun ketiga kita buat pameran. Saya akan undang Ibu Menteri Tenaga Kerja untuk datang ya di sini ya. Beliau menyaksikan begitu besar komitmen masyarakat NTT, bukan hanya untuk menerima dana, ya, bukan hanya memanfaatkan kesempatan ya kita terima dana, tetapi betul-betul kita sangat membutuhkan dan ini berdampak bagi masyarakat kita. Saya akan undang beliau, saya sudah bicara dengan Pak Dirjen ya, untuk nanti ke depan tolong planningkan, direncanakan ya. Saya minta setelah saya lihat semua BLK sudah berjalan. Kenapa? Contohnya ini BLK menjahit, itu sudah bisa menghasilkan jahitan yang bagus ya. Tidak hanya sebatas menjahit, ini tenunnya banyak yang ada di sini ya. Nah, mungkin ada turunan lagi dari menjahit ya. Bisa itu aksesoris, bisa itu kerajinan tangan ya. Segala hal yang bisa dibuat dari bahan bakunya kain ya. Nah, ini tentu akan menjadi kebanggaan mereka juga di pemerintah pusat. Menteri akan senang, oh ternyata ini berdampak buat masyarakat. Ya. Jadi ini harapan saya Bapak Pendeta yang ada di sini yang sudah menerima, mari kita bersama-sama kita bekerja sama dengan teman-teman Wanurita. Ada juga harapan saya, itu kan berkaitan dengan audio visual. Ini hal baru bagi masyarakat. Mari kita buat sebuah terobosan. Saya memang sangat ini Bapak Pendeta, jujur kadang-kadang waktu saya masih kuliah, orang selalu bilang bahwa orang Sumba itu terbatas ya, kita maaf ya, sampai Pak ini memotivasi kita dengan sebuah buku Prof. Jabamoto memotivasi bilang Sumba Kembangan gitu ya. Itu jadi kumpulan hebat. Jadi ketika saya mendengar itu saya merasa gimana ya, tetapi makin hari sampai saat ini saya melihat ternyata orang Sumba tidak bodoh, mereka selalu berinovasi dan ini tantangan buat Pak Pendeta Wanurita menunjukkan kualitas kemampuan muda dalam hal audio visual. Sehingga saya juga bisa dengan bangga bicara di tengah kawan-kawan Komisi 9 ya. Jujur memang masih ada yang belum sama sekali melangkah ini BLK kemarin kami ya. Jadi ternyata kita sudah melangkah jauh ya. Jadi memang ini saya tantang Bapak Pendeta buat sebuah terobosan-terobosan dalam menampilkan karya-karya yang berbau audiovisual. Ada Isno yang tunjukkan bahwa kalian hebat. Jadi tanpa harus jadi PNS ya, tapi mungkin dengan lewat jalur ini kalian bisa membuat karya dan tentu itu akan bernilai ya, punya nilai komersil ke depan ya. Jadi ini yang menjadi pesan-pesan saya sehingga kepercayaan pusat semakin banyak masuk ke daerah. Oh iya, ya jumlah anggaran ini kalau ditotalkan ya kurang lebih 1 miliar karena memang 850 untuk infrastruktur dan alatnya. Nanti pelatihan instruktur juga sudah termasuk, pelatihan nanti 4 paket itu juga sudah termasuk ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gereja Kristen Sumba yang cukup aktif ya. Saya memang saya bangga Bapak Pendeta karena memang jujur di beberapa tempat juga kadang-kadang ada komunikasi
ya, tidak aktifnya dari pihak gereja jadi masih terhambat. Kamera masih pasang laptop kan. Terjadi. Saya bersyukur ini komunikasi yang baik dengan saya dan tim-tim yang ada di daerah sehingga kelengkapan administrasi sudah berjalan baik ya, dan ini bisa terwujud. Harapan saya ke depan dalam pelaksanaan kualitas tetap dijaga ya, mutu, sehingga ini bisa juga menjadi sebuah tampilan yang baik ya ke depan, dan tentu akan berdampak bagi masyarakat kita. Jadi ini mungkin beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya sampaikan. Ke depan masih banyak program-program lagi yang bisa saya sosialisasikan, dan juga berkaitan dengan kartu BPJS Tenaga Kerja untuk para pendeta itu sedang diproses Bapak Pendeta. Dalam waktu dekat mungkin kalau bukan bulan ini, mungkin pada saat reses terakhir saya nanti bulan Desember itu kita launching bersama BPJS Tenaga Kerja. Kita bisa kumpul dengan seluruh pendeta-pendeta yang dapat, karena memang beberapa dari pastor-pastor itu kita sedang proses ya, sehingga bukan saja para pendeta, pastor-pastor, suster juga bisa mendapatkan program BPJS Tenaga Kerja. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya sampaikan. Sebentar kami akan membagi makanan tambahan ya. Ini makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Bagi mama-mama yang hamil coba angkat tangan. Hamil. Ya, jadi mohon kehamilannya dijaga ya. Jaga betul-betul kehamilannya sehingga lahir anak yang sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya, makan yang sehat ya, sehingga anak-anaknya sehat, anak-anaknya bertumbuh sempurna dan tentu cerdas. Dan tidak boleh stunting ya, Kamila Mutu, itu harus diperhatikan. Dan catatan juga mama-mama kalau melahirkan anak, ini saya pesan memang, kalau ada anak perempuan kasih nama Ratu ya, kalau mau gitu. Karena saya sudah pikir memang 20 tahun ke depan ini ya, saya punya banyak tim sukses di karena kalau DPR tidak ada batasan masa jabatan, mau 4 periode, kalau Pak MDP mereka cuma 2 periode. Contohnya kemarin sudah jadi bupati toh, hari ini istirahat. Periode depan masih bisa terpilih lagi. Tapi kalau terpilih periode depan, habis sudah masanya Bapak MDT untuk bupati ya, untuk bupati. Kalau DPR itu tergantung doa Bapak Pendeta. Tapi Bapak MDT bilang saya cukup sebagai bupati, saya sudah senang bisa melayani dengan masyarakat. Beliau katakan begitu. Tapi kalau DPR tidak ada batasan Bapak Mama ya, 2 periode, 3 periode, 4 periode. Teman saya bahkan ada yang 7 periode. Ya, saya tanya, Bu, udah sekarang usianya berapa? Hampir 80 Mbak. Oh, loh, Bu udah berapa periode? Sekarang saya masuk periode ke-7 katanya gitu. Jadi ada sudah 7 periode Bapak, makanya saya pikir-pikir kemarin ya, kan ada tamu saya di Dikir satu Bapak Pendeta ya, ada juga Ratu Ula di Dikir sana. Wah, ini saya kampanyekan tentang makanan tambahan bagi balita ini, saya bilang harus sehat, jaga ini, saya bagi ini, tapi dengan catatan harus ada tamunya saya ya, karena kepentingan 2020 tahun ke depan lagi nanti sudah ada tim suksesnya saya kan. Tiap hari saya pun namanya Ratu terus tiap hari kan, sudah pasti jadi tim sukses saya. Jadi bercanda mama-mama, jaga kehamilan baik-baik ya, bapak-bapak juga begitu ya. Jangan hanya bilang dulu polisi mama ya, banyak anaknya, jangan itu dikejar, tapi kejar kualitas anak-anak yang dilahirkan. Kalau potong ayam ya, kalau potong ayam jangan kakinya ya sama kapa kasih mama, bapak makan paha mondok semua toh. Tidak boleh, kalau bisa kasih mama yang pahanya. Bapak bilang gini, mama saya makan sudah di kapa, begitu dulu aku pahami. Saya makan kapanya sudah mama dengan kaki ayam, mama makan sudah paha ayam biar anak-anak saya pintar gitu. Ya puji Tuhan anak-anaknya Bapak MDT pintar semua ya. Harapan juga mama-mama semua bisa pintar. Jadi sebentar juga untuk balita, anak-anak kecil kami akan berikan makanan tambahan ya. Semoga mereka bisa mendapatkan cukupan gizi. Tidak saja gizi yang mereka dapatkan, ya makanan sehat, makanan bergizi. Tetapi yang penting pesan Bapak Pendeta di bulan keluarga, ya harus mendapatkan kasih sayang, ya cinta kasih yang baik dari kedua orang tua sehingga kelak ya anak-anak menjadi bangga memiliki papa mama. Seperti lagu yang disampaikan tadi, mereka bangga ya punya papa mama. Kalau rapat jam 9 sampai jam 12 kayaknya belum ada kepentingan yang terakomodir, kita langsung save. Itu
kita lanjut dulu, kalau bisa di jam 2 lagi kita lanjut lagi. Kalau sampai jam 2 belum selesai, kita perpanjang lagi sampai jam 5. Kalau jam 5 belum selesai, kita break dulu untuk sholat. Ada yang muslim ya, sholat dan lain sebagainya. Kita bilang kita lanjut jam 7 malam. Nanti jam 7 malam kalau belum selesai, kita buat sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 kalau belum selesai, belum ada kesimpulan, sampai jam 3 pagi Bapak Pendeta. Belum selesai jam 3 pagi, kita tunda lagi, besok lagi. Jadi karena kita buat sidang itu 3 hari sampai jam 4 pagi, 4 subuh kita pulang rumah. Ya. Ini tujuan itu Bapak, untuk apa Bapak Mama? Kepentingan Bapak Ibu Saudara sekalian, kepentingan rakyat. Ya. Karena tidak bisa main-main. Ya. Karena kita punya kewenangan dan kita harus berjuang. Ya. Jadi saya juga berpikir tadi, saya anggap ini DPR yang ada semua ini. Tetapi karena masyarakat, saya maklum lah. Jadi saya akhiri sambutan saya pada siang hari ini. Sekali lagi selamat.